Kau tahu, ada luka yang tak terlihat tapi menetap lebih lama dari bayangan. Ada nama yang hilang dari kontak, tapi tidak dari ingatan. Dan ada kisah, seperti kisah Maya yang dimulai bukan dari pertemuan pertama, tapi dari perpisahan yang tak pernah direncanakan. Maya tidak ditinggalkan begitu saja, ia disisihkan perlahan, diam-diam dikalahkan oleh waktu dan janji yang berpihak pada orang lain. Di hari Rizky menikah dengan orang lain, dunia Maya runtuh tanpa suara. Ia tak menangis keras, tak merenung, hanya diam. Karena terkadang luka paling tajam adalah yang membuat kita kehilangan suara. Ia menyaksikan kisahnya terakhir tanpa bab penutup. Tapi siapa sangka semesta ternyata sedang menulis ulang takdirnya dengan lebih indah. Rizky adalah laki-laki yang Maya cintai dalam diam dan terang. Ia mencintainya dengan segala cara yang ia tahu, dari doa-doa larut malam hingga tatap mata penuh harap yang tak pernah dimengerti. Bagi Maya, Rizky adalah rumah, tapi tak semua rumah ingin ditinggali. Rizky memilih membuka pintu untuk orang lain, meninggalkan Maya dalam lorong kenangan yang dingin dan sepi. Ia masih mengingat hari itu, hari ketika notifikasi WhatsApp masuk membawa gambar undangan. Nama Rizky tertera di sana, bersanding dengan nama perempuan lain. Maya tidak menghapus undangan itu, ia membiarkannya tinggal di galeri, sebagai bukti bahwa bahkan cinta yang ia pupuk dengan air mata bisa direnggut begitu saja. Ia tidak diundang dalam pesta itu, tapi entah kenapa hatinya tetap hadir dan hancur di sana. Maya tidak membenci Rizky, ia hanya kecewa karena lelaki itu memilih pergi tanpa pamit, memilih setia pada janji yang tidak ia buat bersama. Malam-malam mulai dipenuhi tanya, apa aku tidak cukup? Apa cinta tulus harus selalu kalah dari waktu? Tapi waktu tidak menjawab, ia hanya mengalir, meninggalkan Maya tenggelam di dalamnya. Setelah ditinggal, Maya tak langsung bangkit, ia jatuh berkali-kali, bahkan di tanah. Tapi di dalam dirinya sendiri, ia kehilangan arah, kehilangan semangat, kehilangan percaya. Dunia terasa seperti hujan yang tak kunjung reda, dan hatinya basah oleh luka yang tak bisa dikeringkan siapapun. Bahkan cermin pun menjadi musuh, karena bayangannya sendiri terasa asing. Ia mencoba menata ulang hidupnya, tapi yang ada hanya serpian. Ia memaksakan senyum, menyapa dunia dengan raut biasa. Padahal dalam dirinya ada badai yang belum pernah berhenti. Maya bukan tak kuat, ia hanya lelah jadi kuat sendirian. Ia mencintai Rizky tanpa syarat, tapi ditinggalkan seolah cinta itu tak pernah berarti. Pada suatu malam, di tengah gelap yang senyap, Maya menulis dalam catatan kecil, jika aku harus mencintai lagi, biarlah ia datang bukan membawa janji, tapi hadir sebagai bukti. Dan ia pun tidur dengan mata basah, berharap esok pagi bukan hanya hari baru, tapi hidup baru. Lalu semesta menjawab pelan, tak tergesa. Cinta tidak datang mengetuk dengan keras, tapi menyusup lembut mulai tanya-tanya kecil. Rizky, nama yang sama, tapi jiwa yang berbeda, datang seperti matahari setelah hujan deras. Ia tidak menghapus luka Maya, tapi menemaninya merawat luka itu. Ia tidak mengisi kekosongan, tapi menciptakan ruang baru yang lebih hangat. Awalnya Maya ragu, ia takut jatuh cinta lagi, takut patah lagi, takut disia-siakan lagi. Tapi Rizky yang ini berbeda. Ia tidak menjanjikan apapun, ia hanya hadir mendengarkan, memahami dan menunggu. Ia tahu hati Maya bukan tanah kosong, melainkan ladang yang pernah terbakar.
Tapi ia sabar menanam ulang harapan, satu benih kecil dalam setiap senyum. Bersama Rizky, Maya perlahan mengenal ulang arti dicintai. Cinta yang tak menuntut, tak menekan, tak terburu-buru. Ia mulai merasa cukup, mulai percaya bahwa mungkin cinta sejati bukan tentang siapa yang paling dulu, tapi siapa yang tidak pergi saat dunia kita gelap. Rizky tidak pernah memaksa Maya untuk melupakan masa lalunya. Ia tahu masa lalu bukan untuk dihapus, tapi untuk disembuhkan. Dalam diam, Rizky menunjukkan bahwa cinta bisa menjadi pelabuhan, bukan penjara. Ia bukan lelaki sempurna, tapi ia membuat Maya merasa cukup hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Maya belajar bahwa cinta bukan tentang menunggu keajaiban, tapi tentang mengenali ketulusan. Dan dalam diri Rizky, ia melihat ketulusan itu bukan dari kata-kata manis, tapi dari kesederhanaan perlakuan. Dari caranya membawakan teh hangat saat Maya sakit, dari caranya mendengarkan cerita yang sudah diceritakan 5 kali, dan tetap tertarik. Keyakinan Maya tumbuh, bukan karena Rizky menggantikan yang dulu, tapi karena ia menunjukkan bahwa yang baru bisa lebih benar. Maya tidak lagi berharap pada masa lalu. Ia mulai menata masa depan, bukan sendiri, tapi bersama seseorang yang kini ia percayai. Rizky yang datang bukan hanya untuk tinggal, tapi untuk menetap. Cinta sejati ternyata tidak datang dengan kembang api. Ia datang seperti pagi, perlahan tapi pasti, dan Maya kini hidup dalam pagi-pagi yang tidak lagi dingin. Ia mulai menulis puisi-puisi baru, bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan. Ia tersenyum bukan karena ingin terlihat bahagia, tapi karena ia benar-benar bahagia. Rizky tak pernah menggantikan perasaan siapapun. Ia menciptakan perannya sendiri dalam hidup Maya, dan Maya pun tak lagi takut mencintai. Ia tahu setiap orang pernah jatuh, tapi tak semua orang punya keberanian untuk bangkit dan percaya lagi. Cinta mereka tumbuh dari kesederhanaan, tapi kokoh karena kejujuran. Mereka tidak sempurna, tapi saling menerima. Mereka tidak selalu setuju, tapi selalu memilih untuk tidak pergi. Cinta mereka tidak seperti novel, penuh konflik dan kejutan, tapi seperti doa yang dikabulkan setelah lama ditahan di langit. Maya kini tahu, cinta sejati bukan datang dengan tanya, tapi menatap dengan jawab. Akhir cerita dalam cahaya senja, tak pernah terburu-buru pergi, karena ia tahu, akhir yang indah butuh waktu. Begitu pula cinta Maya dan Rizky. Di tepi sore yang jingga, mereka duduk bersama di bangku taman, tidak mengatakan apa-apa, hanya saling menatap dan tahu mereka sudah sampai, bukan di akhir, tapi di awal yang sebenarnya. Maya memandang ke langit, ia tersenyum bukan karena kebahagiaannya sempurna, tapi karena ia tahu luka yang dulu mengirisnya kini menjadi jalan menuju cinta yang lebih benar. Ia tidak menyesal pernah mencintai Rizky yang lama, karena tanpa kisah itu ia tak akan bertemu Rizky yang sekarang. Cinta sejati tidak selalu berawal dari senyum. Kadang ia lahir dari tangis, tapi jika kau sadar dan tak menyerah, percayalah, semesta akan mengganti luka dengan pelukan yang lebih hangat. Seperti Maya yang akhirnya tahu setelah hujan bernama kamu, datanglah pelangi bernama dia. Pesan moral dari kisah ini, cinta sejati bukan soal siapa yang dulu mencintai kita paling dalam, tapi siapa yang bertahan mencintai saat kita paling hancur. Maya belajar bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari pertemuan yang lebih tepat. Dan kadang jalan untuk bertemu cinta sejati adalah lewat patah hati yang paling menyakitkan. Jangan takut untuk mencintai lagi. Luka tidak menghalangi kita untuk bahagia. Ia hanya cara semesta mengajarkan makna rasa.
Maya tidak akan menjadi Maya yang sekarang jika ia tidak pernah disakiti dulu. Dan Rizky tidak akan menjadi rumah baginya jika ia tidak pernah kehilangan atap sebelumnya. Cinta sejati tidak selalu datang dari masa lalu. Kadang ia menunggu kita sembuh dulu, menunggu kita kuat, menunggu kita siap. Karena cinta sejati tidak ingin datang saat kita rapuh, tapi saat kita bisa menghargainya sepenuh hati. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.